Abel, domisili Bengkulu, nomor handphone terlampir. Assalamualaikum, semoga Ustadz, keluarga dan tim selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ana seorang akhwat yang sedang ta'aruf. Dalam ta'aruf ini ana menjadi dilema Ustadz. Karena si Ikhwan menginginkan ana untuk pulang ke kota asal agar bisa lebih dekat dengan orang tua. Namun ana di tahun ini masih ingin tinggal di kota domisili ana sekarang hingga 1 tahun ke depan karena masih ingin mengikuti tahsin serta ana ingin memiliki hafalan. Dan ana juga masih ingin di sini karena ana merasa lebih tenang sendirian. Yang mana ana ingin menghilangkan rasa trauma di masa lalu. Namun si Ikhwan mengatakan bahwa jika di kota asal pun masih bisa untuk menuntut ilmu, tidak harus di kota ana sekarang. Mohon nasihatnya Ustadz, karena jika ana pikir-pikir pun jika ana tetap di sini, rasa trauma itu masih tak terbayang oleh ana dan takut si Ikhwan bukan yang terbaik. Jazakallah khairan. Bang, tunggu bang. Ana mau tanya bang. Ini belum nikah ini kan? Belum nikah dia Ustadz. Siap. Atau mungkin Abel bisa diangkat tangannya biar kita bukakan, biar bisa langsung sama Ustadz langsung berdialog. Abel, bisa? Abel Bengkulu, apakah masih mengikuti kajian? Mungkin. Ya, Nah, tafadhol. Langsung, tafadhol. gini Ustadz, kan anak itu lagi ta'aruf gitu Ustadz. Nah, terus kita tuh Ana sama si Ikhwan itu udah temenan sebenarnya, cuman kita tuh cuma sekedar temenan aja. Nah, Ana nih punya trauma di masa lalu gitu, Ustaz. Jadi Ana pikir kalau Ana di sini, Ana bisa lebih fokus untuk belajar sambil agar Ana bisa lebih ngilangin trauma Ana juga. Sep, gitu. Anti bersama siapa sekarang di tempat itu? Tempat yang sekarang ini? Ana di sekarang ini sih. Nggak sama orang tua? Kerja di sini. Enggak, orang tua di kota asal. Oh, di kota asal sana. Jadi si Ikhwan ini minta Anti pulang ke kampung halaman sebenarnya gitu kan? Iya, karena si Ikhwannya di kampung halaman juga. Oh, satu kampung berarti Ikhwannya. Nah, iya. Sahih. Gitu, Baik, kemudian satu lagi Ustaz. Iya, pertanyaannya apa yang dikhawatirkan oleh Anti itu apa nggak bisa hilang? Maksudnya kalau bicara hafalan Quran, ya belajar, semuanya kan masih bisa dilakukan di kampung gitu loh. Kemudian ya, si Ikhwan ini kenapa nggak melamar Anti langsung? Karena kita masih mau, karena walaupun kita udah pernah temenan, cuman kita mau tetap saling kenal gitu, Ustaz lewat ta'aruf. Kenal apanya lagi yang minta dikenal? Lebih kepribadian mungkin kayak misalnya pemahaman agamanya Ustaz. Enggak, si Ikhwan udah ngaji belum? Ngaji Ustaz. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah, ini penting nih ya. Kenapa Ana tanya kepada Ukhti Abel tentang hal itu? Ana tanya kenapa kok nggak nikah aja? Kadangkala ada celah setan merusak hubungan ini nantinya. Kalau bicara Anti ingin tahu itu Ikhwan lebih dekat lagi, bukan dengan kenalan seperti ini, tapi dengan kirim orang cari tahu tentang Ikhwan ini. Orang yang sudah berkawan sama Ikhwan itu 10 tahun, teman kerjanya, teman pondoknya, teman SMA-nya, yang bertahun-tahun berkumpul sama dia, teman ngajinya, sehingga tahu fulan kayak apa. Jadi bukan dari Anti dekat sama dia supaya tahu kepribadian dia. Karena orang kalau ya pacaran ya, ini nggak pacaran, kita sebut kalau orang pacaran itu kadang-kadang dia mengatakan enggak untuk saling mengenal. Tujuannya ta'aruf juga sebenarnya kata mereka. Tapi dalam proses itu biasanya akan saling menutupin kekurangan. Kita dikasih cara yang lebih mudah, yaitu tanya kepada orang yang sudah kenal sama dia tahunan. Apa yang hendak Anti ketahui tentang dia? Oh, dia itu pemarah enggak? Nah, silahkan tanya. Dia itu bakhil enggak orangnya? Akhlak-akhlak buruk itu Anti kepingin tahu tentang dia. Silahkan tanya kepada orang yang memang sudah kenal dia. Sehingga Ana rasa kalau tadi si Ikhwan itu minta Anti balik supaya Anti bisa dekat sama dia, Ana rasa nggak baik yang seperti itu. Tapi kalau si Ikhwan itu melamar Anti dan serius,
Kemudian anti juga serius untuk meneliti tentang ikhwan itu. Tatkala itu anti pastikan untuk pulang, untuk menikah sama dia. Tapi kalau enggak, ya ana rasa anti sekarang di tempat anti aja. Kalau memang masih kondisi ta'aruf dan dia juga bukan suami anti bukan istri dia, artinya kalian berdua orang-orang bebas gitu loh. Cuma berhati-hati ketika ingin lebih dekat lagi, tapi kedekatan itu sebelum pernikahan. Karena membahayakan diri anti nanti. Hada wallahu a'lam bishawab. Afwan Masya. Ustaz. Naam, Afwan Ustaz. Abel, Ah, tafadhal. ya si Ikhwan itu ya suruh anak itu pulang. Maksudnya itu ketika kita udah nikah gitu loh Ustaz. Tapi dia tuh berencana buat tahun ini gitu. Artinya dia udah melamar anti belum? Belum, tapi dia tuh Anti lebih lapor menjurus dulu. untuk supaya anti di tahun ini gitu. Iya, artinya anti mau menunda pernikahan. Kalau misalnya nggak menunda sih Ustaz, tapi kalau memang udah nikah, kalau misalnya jauhan gimana gitu Ustaz. Oke, siap. Nah, kalau udah nikah jauhan kan anti jadi milik suami, anti harus nurut sama suami ketika itu. Dan ini juga penting jamaah. Kadang-kala ada persyaratan, istri memberikan syarat kepada suami. Contohnya, sang istri umpamanya dari Bengkulu, kemudian si ikhwan ini dari Jambi. Si istri ngomong, aku mau nikah sama engkau, tapi aku nggak mau keluar dari Bengkulu. Aku tetap mau di sini. Kalau si ikhwan menerima, ahlan wa sahlan. Kalau enggak jadi pernikahannya. Karena persyaratan ini harus dipenuhi. Tapi kalau nggak ada persyaratan, maka istri itu ikut suaminya. Mau tidak mau ketika anti menikah, ya anti ikut sama suami. Kemudian berkaitan dengan trauma ya, dengan masa lalu. Mungkin ada masa lalu yang tidak mengenakan dalam perjalanan hidup anti di kota anti. Dengan kita banyak berdoa memohon kepada Allah ya, minta dikuatkan hati kita, minta ditetapkan di atas agama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada anti untuk menghadapi semua masalah yang sudah berlalu itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.